Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus. Senang kita berjumpa kembali dalam Insa Suka, ini saya suka, atau lebih tepat, Inspirasi Sabda Sukacita, edisi keempat, 15 April 2024. Hari ini dalam Injil Yohanes 6, 22-29, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Injil ini menceritakan bagaimana orang-orang yang setelah mengalami mujizat yang Yesus berikan, yaitu pergandaan roti, 5 roti dan 2 ikan. Mereka kemudian mencari Yesus, mencari karena ingin merasakan kenikmatan itu, kenikmatan lahiriah, makanan dan minuman yang berlimpah yang Yesus sediakan. Hingga akhirnya Yesus mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa. Bekerjalah untuk makanan yang dapat menghantar kita pada hidup yang kekal, bukan kepada yang kebinasaan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita melihat bahwa orang percaya pada Tuhan, orang memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak karena motivasi yang murni, yang tulus. Orang mau supaya Tuhan berbuat sesuatu dalam hidupnya sekejap, dalam sehari semalam. Apa yang dia minta harus Tuhan penuhi. Tentunya itu bukan yang kita namakan beriman atau percaya. Dalam Injil juga hari ini, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang yang bertanya terus, apa yang harus kamu buat? Dia katakan, percayalah pada Dia yang diutus Allah. Apa maksud Yesus? Yesus hanya mau mengatakan ketika dia bilang, percayalah pada Dia yang diutus Allah, yaitu buat apa yang diminta olehnya. Orang yang diutus Allah itu minta apa, kita buat itu. Buat itu dengan motivasi yang tulus. Kita bekerja untuk makanan yang menghantar kita pada kehidupan yang kekal dan bukan pada kebinasaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, tentu kita semua bisa menebak, bisa mengira-ngira tentu apa yang Yesus minta. Yesus bukan minta kita untuk berlomba-lomba untuk memiliki pangkat yang tinggi. Yesus bukan minta kita untuk berlomba-lomba untuk memiliki rumah beberapa, untuk memiliki mobil beberapa, memiliki motor beberapa. Bukan meminta kita untuk memiliki uang yang banyak di rekening-rekening bank kita. Bukan. Tapi apakah Yesus juga melarang? Tidak. Yesus minta kita hidup secukupnya sebagai manusia. Tapi Yesus minta kita untuk tidak boleh lupa untuk memegang tiket kehidupan kekal kita. Caranya, saya kira kita semua tahu caranya. Sederhananya, jadi orang baik, jadi orang yang berbuat kasih, jadi orang yang membagikan kasih kepada siapa? Jangan terlalu berpikir yang terlalu jauh. Kepada orang-orang yang terpinggirkan, miskin, benar itu. Tetapi cobalah dengan mereka yang ada di dekat kita. Istri, suami, anak-anak kita, orang-orang yang tinggal dengan kita, sahabat dan kenalan kita, rekan-rekan kerja kita, anggota sesama komunitas kita. Kita jadi baik untuk mereka-mereka ini juga. Terlebih dahulu bahkan. Kita jadi baik, jadi orang benar dengan terhadap orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, wilayah kita, paroki kita, keuskupan kita. Kita berjuang untuk bekerja untuk kehidupan kekal dan bukan untuk kebinasan.
bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Tidak. Kita orang beriman. Yesus minta kita untuk percaya kita bisa untuk kita punya Tuhan Yesus. Karena itu mari kita berjuang untuk itu. Apakah sulit? Ya sulit. Karena apa? Karena kita semua tahu berjuang untuk kehidupan kekal pasti ada kerikil-kerikil tajamnya. Pasti kita akan lewat jalan salib. Tidak akan bisa, kita tidak bisa melewati jalan salib. Kita harus lewati jalan salib. Kita harus lewati penderitaan. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang dapat binasa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah pada kebinasaan. Berjuang kalahkan itu. Berjuang untuk kehidupan kekal. Berjuang untuk kehidupan kekal. Tuhan Yesus akan tunjukkan jalan pada kita kalau kita mau bersama dengan Dia, berjalan pada kehidupan yang kekal itu, bekerja untuk kehidupan kekal itu. Beberapa hari terakhir, 2-3 hari dalam inspirasi Sabda Sukacita, saya selalu menekankan percaya itu adalah soal bagaimana menyerahkan diri total pada Tuhan. Percaya itu bagaimana kita bisa sampai pada satu pernyataan seperti yang dibuat oleh Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Itu percaya. Seperti yang Yesus minta dalam Injil hari ini. Apa yang harus dibuat? Percaya pada anak manusia. Percaya pada dia yang diutus Allah. Kalau kita percaya, serahkan diri total, maka kita buat apa yang dia minta. Santa Teresa dari Kalkuta pernah bilang, buatlah sesuatu yang kecil, sederhana, tapi dengan cinta yang besar di sana. Itulah kita bekerja untuk kehidupan kekal dan bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Tidak. Makanan dan minuman, harta benda kita butuh untuk kehidupan kita, kelangsungan hidup kita. Tapi bukannya kemudian kita serakah, bukannya kemudian kita sombong, dan kemudian kita melupakan orang lain, terutama mereka yang ada di sekitar kita. Tidak. Justru mereka-mereka yang ada di sekitar kita lah, yang dekat dengan kita, istri, suami, anak-anak, keluarga dekat kita, sahabat kenalan. Mereka lah yang harus pertama-tama merasakan kasih, merasakan cinta Tuhan lewat kita. Anggota komunitas, mereka yang harus merasakan bagaimana sungguh-sungguhnya kita ketika kita bekerja untuk kehidupan kekal. Ketika kita tunjukkan kepada mereka kasih Tuhan, Tuhan itu nyata lewat kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita buktikan itu hari ini dalam perjalanan kita. Kita buktikan bahwa kita sungguh bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, tapi kita bekerja untuk kehidupan yang kekal, agar kita bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Sampai kita tinggalkan dunia ini, kita kembali kepada pencipta kita. Kita berpulang pada Dia yang menyayangi kita dengan sungguh, pada Dia yang sungguh-sungguh mau supaya kita tinggal bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Semoga inspirasi Sabda Sukacita hari ini mengantar kita untuk bertahan, bekerja supaya kita bertahan untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hari ini dengan senyum.